Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar semua, berjumpa lagi dengan saya Susilo Ibnu Santoso dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia SMA. Kali ini saya akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia kelas 11 semester genap, yaitu menganalisis kebahasaan karya ilmiah. Karya tulis disusun menggunakan bahasa Indonesia ragam baku. Bahasa dalam karya ilmiah harus tepat, cermat, hemat, dan logis. Aspek kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah meliputi: yang pertama, pemilihan kata; yang kedua, penggunaan ejaan; yang ketiga, penulisan kalimat; yang keempat, penulisan paragraf. Yang pertama, pilihan kata. Pemilihan kata mempunyai peranan penting dalam bahasa. Kata merupakan unsur utama pembangun kalimat. Tanpa kata, tidak mungkin ada bahasa. Pemilihan kata yang baik dan tepat akan memudahkan seseorang untuk memahami makna dari kata tersebut, baik secara lisan maupun tulisan. Kata dalam karya ilmiah harus bermakna denotasi atau makna lugas dan tidak bermakna konotasi. Denotasi adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan makna dan sesuai dengan konsep awalnya. Sedangkan makna konotasi adalah makna kata yang telah mengalami pergeseran makna berdasarkan perasaan atau pikiran seseorang terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Berikut contoh kalimat yang memiliki perbedaan makna denotasi dan konotasi. Yang kedua, penggunaan ejaan. Penggunaan ejaan dalam penulisan karya ilmiah meliputi: yang pertama, di sebagai awalan. Penulisan di yang berfungsi sebagai awalan pembentuk kata kerja pasif harus dituliskan serangkai dengan kata yang mengikutinya. Biasanya kata kerja berawalan di dapat diuji dengan mengubah menjadi kata kerja aktif. Yang kedua, di sebagai kata depan. Penulisan di sebagai kata depan harus terpisah dengan kata yang mengiringinya. Berfungsi menyatakan arah atau tempat dan tidak dapat diubah menjadi kata kerja berawalan menasal. Seperti terdapat pada contoh berikut. Yang ketiga, pembentukan kata. Penulisan kata dalam karya ilmiah kadang-kadang memiliki kesalahan imbuhan menasal yang dilekati kata dasar berawalan K, P, T, dan S. Kata dasar berawalan K, P, T, dan S menghasilkan bentuk kata yang mengalami peluluhan. Imbuhan menasal yang dilekati kata dasar berawalan K, P, T, dan S yang berupa konsonan ganda tidak mengalami peluluhan. Sementara imbuhan menasal yang dilekati kata dasar yang hanya terdiri atas satu suku kata menghasilkan bentuk imbuhan menge. Perhatikan contoh berikut. Yang keempat, penulisan kata penghubung atau konjungsi intrakalimat. Penulisan kata hubung dalam kalimat atau konjungsi intrakalimat kadang-kadang memiliki kesalahan berkaitan dengan penggunaan tanda koma. Ada kata hubung yang harus didahului tanda koma dan ada yang tidak boleh.
Yang kelima, penggunaan tanda koma pada kata penghubung. Penulisan kata hubung yang terletak di awal kalimat atau konjungsi antar kalimat harus selalu diikuti tanda koma. Perhatikan contoh berikut. Yang keenam, penulisan gabungan kata. Penulisan gabungan kata yang mendapat imbuhan hanya pada awalan atau akhiran. Awalan harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti atau mendahulunya, sedangkan gabungan kata tetap ditulis terpisah. Jika gabungan kata mendapat imbuhan sekaligus, awalan dan akhiran gabungan kata tersebut ditulis serangkai. Perhatikan contoh berikut. Yang ketujuh, kata baku. Kesalahan kebahasaan lain dalam penulisan karya ilmiah adalah penggunaan kata tidak baku. Karena kata tidak baku menyebabkan karya ilmiah tersebut tidak taat azas secara kebahasaan. Perhatikan contoh berikut. Sahabat belajar, yang kedelapan, penghematan kata. Pilihan kata yang tidak mencerminkan kehematan dan padat isi juga merupakan salah satu bentuk kesalahan yang terdapat dalam karya ilmiah. Perhatikan contoh berikut. Yang kesembilan, penggunaan kata berpasangan. Penggunaan kata berpasangan yang tidak sesuai juga kerap terdapat dalam karya ilmiah. Perhatikan contoh berikut. Sahabat belajar, aspek kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah yang ketiga adalah penulisan kalimat. Kalimat adalah salah satu bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran dan gagasan yang utuh. Kalimat dalam ragam resmi harus memiliki subjek dan predikat yang merupakan unsur utama sebuah kalimat. Apabila tidak memiliki kedua unsur tersebut, bentuk kebahasaannya bukanlah kalimat, melainkan frasa atau kumpulan kata. Dalam menyusun kalimat harus memperhatikan unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sahabat belajar, aspek kebahasaan yang terakhir atau yang keempat adalah penulisan paragraf. Paragraf adalah suatu bahasa tulis yang terdiri atas beberapa kalimat. Kalimat-kalimat di dalam paragraf harus disusun secara runtut dan sistematis sehingga dapat dijelaskan hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya dalam paragraf itu. Dalam paragraf juga terdapat kalimat penjelas dan kalimat penegas. Kalimat utama sebuah paragraf dapat terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, di akhir paragraf, di awal dan akhir, atau menyebar di seluruh paragraf. Sahabat belajar, demikian pembahasan pada kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.